Pas saya tanya mau ngapain, dia jawabnya kayak gini, saya mau ambil sesuatu katanya. Nah kan saya tuh suka jahil ya, kalau kayak gitu suka jahil, karena memang saya tuh nanya ke dia tuh, ya udah saya juga mau kata saya tuh, harinya gitu. Pas dia itu bilang kayak gini, tong kikieuan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV. Jumpa lagi bersama saya di Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan salah satu tim dari Sorban Hejo. Beliau bernama Awili. Damang Awil. Alhamdulillah. Nah, Awili kesini tentunya membawa cerita yang sangat menarik, yang sangat aheng, penuh misteri seperti itu. Sudah siap, Awil? Alhamdulillah sudah siap. Asik. Mantap. Awil, Awil ini enggak dengan tim itu suka apa ya, paribasana teh mengobati lah seperti itu, punten mainan mengobati pasien dan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu mungkin Awil pertama kali pengalaman mengobati itu seperti apa sih? Kayaknya seru tuh pas pertama awal-awal itu. Kalau untuk awal-awal saya tuh sendiri ya. Sendiri ya. Kan waktu itu kelas 1 SMA lewat ya, waktu kelas 1 SMA itu saya tuh mau beli kopi intinya. Beli kopi lewat salah satu kontrakan yang di sana ada ibu-ibu lah yang kontrak. Pas lewat sana ada tabrakan energi. Ada tabrakan energi. Ya, tabrakan energi. Nah, pas udah lewat ke sana beli kopi, pulang ke rumah, saya ngasih tahu dulu orang tua. Ngomong ke orang tua, itu di sana ada yang sakit atau enggak. Nah, sama orang tua kan dicari ke sana. Pas ke sana orang tua saya juga yang kena. Oh, jadi kena juga ke orang jadi tua. Jadi kena langsung muntah lah, muntah. Malamnya si ibu itu ke rumah ngobrol-ngobrol. Nah, di sana saya, kakak saya sama paman saya langsung ke sana ke rumahnya, mencoba untuk mengobati. Pertama kali. Cuman awal-awal nggak tahu ya harus seperti apa, harus bagaimana, harus baca apa, kan nggak tahu. Waktu itu baca apa, Kang? Al-Fatihah doang. Al-Fatihah. Nah, tadi dijelaskan kan ketika ada tabrakan energi, benturan energi seperti itu ya, Awil. Nah, itu yang dirasakan seperti apa? Misalkan ujuk-ujuk lemes lah, atau muntah, mual, atau seperti apa sih tabrakan energi itu? Awalnya sih nggak enak, Kak, ke dada tuh. Jadi serasa dicekek gitu teh, serasa dicekek. Udah itu lewat gitu. Cuman pas awal-awal memang sakit banget itu di sini tuh. Jadi ngap bener gitu. Cuman yang enaknya ya, saya sebut enak karena dari kepala sampai bawah itu meringkak. Meringkak enak. Meringkak disuruh enak kan, Kang? Soalnya agak leser. Nah, itu kan mungkin Awil sering tuh lewat ke situ sebenarnya kontrakan. Nah, kenapa pas pada waktu itu kerasa benturan energinya? Apakah waktu itu sedang dikerjai oleh orang lain atau seperti apa? Kalau menurut pengakuan si ibunya, dia tuh lagi muntah-muntah. Oh, lagi muntah-muntah. Ya, lagi lagi muntah-muntah sampai dengan berdarah katanya. Oh, udah berdarah. Jadi yang itu udah berapa lama sih ibunya sakit-sakitan? Kalau saya tanya itu sekitar 3 tahun sebelum ketemu saya itu udah sakit-sakit. Udah sakit 3 tahun? 3 tahun. Saya juga ngobatin beliau itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Oh, jadi itu terus berulang sampai lulus kuliah juga sama anaknya gitu. Mungkin ada sisa-sisa. Ada sisa-sisanya. Jadi satu keluarga itu kena semua. Kalau boleh tahu nih apa yang dikirimnya itu dikerjain atau nempel atau seperti apa? Memang intinya kalau Sunda namanya ditalukeun, ditalukeun. Jadi apa yang diomongkeun ku si A, misalkan ku nu ngadamelan eta, si ibu eta nurut gitu. Oh, gitu. Ditalukeun bukan santet. Bukan jenis untuk mencelakai santet. Saya kurang paham. Kesananya memang
ada istilah mau mencelakakan. Oh, usahanya memang mencelakakan. Emang niatnya udah buruk. Emang gitu niatnya ya? udah buruk. Oke. Itu yang sering dirasakan oleh si ibu seperti apa? Sebelum-sebelumnya gitu kan pasti ngobrol nih sama si ibu. Kalau untuk awal sih, si ibu merasakan memang pengap, badan pada sakit, gatal-gatal, ya semualah kalau nggak salah. Semua hal yang memang di luar nalar dia juga dia lihat gitu. Oh, jadi kebuka. Memang apa yang dikirimnya itu si ibu kadang dia lihat. Oh, lihat yang dikirim teh naon dia kelihatan. Kalau waktu dulu kan dia emang tadinya orang Ranca Ekek ya. Dan Ranca Ekek pas di rumahnya juga dia tuh lihat sosok kayak hewan kayak gitulah. Gitu. Makhluk-makhluk kayak gitu. Itu si ibunya terus anak-anaknya itu maksudnya teh gangguannya sama atau gimana kan? Kalau untuk anak-anaknya beda. Oh, beda-beda justrunya. Kalau si ibu kan lebih ke banyak ke gangguan diri ya, mental. Kalau anak-anaknya paling gatal-gatal. Terus ya seperti itulah yang kayak gatal-gatal seperti itu. Kebanyakannya gatal-gatal. Itu satu paket satu rumah. Satu paket satu rumah, cewek semua lagi. Cewek semua. Abil. Ketika waktu itu mengobati nih Abil, apakah itu lamun divisualkeun mah ada pertarungan kah atau seperti apa, tembak-tembakan atau kumaha sih Abil? Lamun dina film mah kaos film naon meureun gitu. Film jika nu gelut sareng jalmi we abi. Oh. Perasaan abi mah gitu nya. Perasaan abi mah memang dina narik nu kitu. Nah kan awal kan tak apa ya narik teh kuda babacaan naon. Cuma nu hal nu bener-bener di luar nalar teh pas narik. Ini teh si tangan teh memang ada baredan. Oh, emang ada ini efeknya. Ada efek baredan. Baret ke dieu. Memang itu baca Al-Fatihah ada tak apa naon teh nyobaan. Tapi setelah itu alhamdulillah ya. Oke, ini sangat menarik. Nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua, Abil. Jangan kemana-mana, tetap di Ahing. Kita sekarang ada di segmen kedua, masih bersama Awili dari Sorban Hijau nih. Abil, saya ingin tanya dulu nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah mengobati itu, apakah ada semacam gini orang teh bisa kubaran batur gitu, oh kubaran teh kia gini kan kubaran teh, oh efeknya kia, ada pengalaman seperti apa setelah itu? Kalau awal-awal mah terpercaya dan nggak mau gitu punya gitu teh karena naon memang saya juga dulu mah penakut gitu. Cuman makin sini ya mau gimana lagi kalau kita bisa bantu orang ya kenapa enggak gitu. Karena banyak juga yang butuh bantuan ya alhamdulillah ku Allah nadi kersaning daramang. Biasa darama orang sehat ya, alhamdulillah. Tapi efeknya ke Abil seperti apa sih Abil ketika mengobati seperti yang tadi misalkan kan waktu itu awal-awal recovery-nya seperti apa? Untuk awal-awal sih kebanyakan nggak puguh. Karena memang nggak tahu itu teh pemikiran saya, nggak tahu sugesti saya, banyak hal-hal yang aneh. Misalkan ini memang benar ini benar nggak diobatin sama saya gitu kan. Kan yang tetap kuasa mah kan tetap yang di atas gitu. Iya betul. Cuman alhamdulillah sembuh. Ya udahlah gitu. Lanjut ya. Ya udah boleh. Sudah boleh. Berarti masih ada cerita yang lain nih kan ya. Nah, mungkin ada cerita yang lain nih kan, kalau tadi kan di awal-awal nih. Nah, setelah perjalanan kemudian mungkin ada yang unik lagi yang lain kan. Kalau yang unik itu bersama dengan teman-temannya dari Sorban Hijau. Sorban Hijau ya. Itu jadi kita tuh kedatangan tamu apa ya gitu tamu, disebutnya tentang tamu. Dia itu orang Bandung, memang dia itu seorang yang suka live lah, orang-orang konten kreator di sosial media, di media sosial, yang katanya dia itu diajak sama temennya ke apa ya dukun diajak buat penglaris lah gitu. Jadi
Kalau mau live juga bisa pakai penglaris ya? Katanya. Katanya karena memang saya juga masa iya gitu kata saya juga. Cuman dia tuh kan karena diajak jadi mau aja gitu. Cuman hal yang uniknya, mungkinnya unik kata saya. Si dukun itu ngasih syarat, ngasih syaratnya pas dia itu harus mandi ya, mandi jam 12 malam. Cuman yang mandiinnya sama dia gitu. Dimandiin sama si Dukun dukunnya. itu gitu. Karena otomatis kalau logika kita sebagai manusia, apalagi seorang laki-laki, pasti adalah gitu. Cuman menurut pengakuan dia, temennya memang udah pernah mandi dan sampai ada yang diraba-raba gitu sama orang itu. Tapi beruntung mungkin yang kesini yang tidak sampai seperti itu. Iya, ketemu kita tuh alhamdulillah dianya sadar gitu. Tapi itu sempat maksudnya teh sempat diguna-guna atau dijampe-jampe nggak yang kesorban kayak gitu si teteh itu? Kalau untuk si teteh itu paling sugestinya itu dia tuh pengen terus ke sana. Ada rasa ingin datang gitu. Memang ada di sana. Cuman alhamdulillahnya dia tuh ketemu kita coba bantu buat ya bantu menghilangkan lah kalau disebutnya, banyakin ngobrol, banyakin ngaji, banyakin itunya. Alhamdulillah sih itu sembuh. Dan pada akhirnya dia tuh nggak sampai ke sana-sana lagi gitu. Itu dapat dari kesimpulan nggak kalau dari cerita yang tadi memang si teteh itu dijampe-jampe sama si dukun? Kalau menurut saya jangan sampai memeh balik deh gitu. Jadi kalau memang mau bersyariat ke orang-orang seperti itu harus berdasarkan akal sehat juga gitu. Jangan padu percaya wae lamun Sunda nama. Ikhtiar. Syariatnya benar-benar. Ya, syariatnya kudu benar-benar berlandaskan agama kan. Ketika si teteh itu ingin balik lagi mungkin yang kenanya sugesti kan. Sugesti. Nah, itu sampai seperti apa sih? Sampai misalkan cemas, kumaha gitu. Memang ada rasa cemas, jadi rasa cemas yang pengen dia itu datang gitu. Tapi alhamdulillahnya dia juga punya teman yang ngingetin juga. Teman yang ngingetin, dikenalin sama teman-teman sorban itu. Ketemu ya alhamdulillah. Dua kali ketemu sama istri itu dan akhirnya sampai sekarang dia sehat-sehat saja. Itu berarti kan nah ini pengasihan nih Kang. Ingin sedikit bahas pelet nih Kang. Nah, pelet itu seperti apa sih Kang? Kalau bocorannya supaya kita tidak kenal lah mungkin Kang. Tidak kenal pelet mungkin. Kalau menurut pandangan saya pelet itu sugesti ya. Sugesti karena si sosok itu yang memberikan sugesti kepada mata kita sebagai manusia biasa untuk melihat seseorang itu menjadi cantik, ganteng, beda-beda lah gitu. Itu emang bisa seperti itu ya, misalkan tadinya orang tersep bisa jadi resep, emang bisa seperti ya, itu. Ya, karena memang mungkin ada kerjasama antar si pengguna sama sosok itu. Ada. Kan itu kalau disebatkan kan udah jauh ya, gitu. Cuman kan kita makan Islam, udah ada lah semua juga di Al-Quran gitu. Untuk pelet, untuk apapun ada di Al-Quran. Ayo doa namanya. Ayo doa. Mending jalan benar. Seperti itu. Oke, ini Awil sangat menarik sekali ya. Kita nanti akan bahas di segmen ketiga nih Awil. Pastinya sangat menarik sekali ya di segmen ketiga nih. Jangan kemana-mana, tetap di Ahing. Sekarang kita ada di segmen terakhir. Awil, tadi kan agak serem-serem nih, kita sedikit relaksasi ini Awil. Umumnya kan kalau cerita misteri itu, sangat serem, berdarah-darah dan lain sebagainya. Nah, di antara pengalaman-pengalaman Awil, ada nggak sih pengalaman yang lucu, pika serius gitu? Karena kan mereka juga meren ayah sering nggak meren Awil. Ada humoris nggak meren? Seperti itu nggak? Atau emang serem? Ada sih. Ada itu. Ada beberapa. Yang waktu itu pertama awal tuh saya awalnya juga tetap beli kopi. Beli kopi kembali. Beli kopi ke warung. Waktu itu lagi hujan. Pakai payung sih ya tuh. Pas udah beli kopi kan bawa payung jalan nih mau ke rumah. Pas mau
nyebrang ke rumah saya lihat sesosok ya, sosok wanita rambutnya panjang, kayak cinta pada pandangan pertama. Pelong-pelong. Di situ dia beberapa detik, iya teh jalmi atau nabe mungkin tuhnya ngahulang-halang we nu. Jadi siga drama Korea. Siga drama Korea ini hujan deh. Papulang-pulang. Hujan deh ya dramatis bisanya. Kerja mulu nih ya. Kerja mulu. Nah itu kan lagi hujan nih. Ada nggak Kang yang seperti ini kan? Ya cerita di masyarakat kan banyak. Nah istilah nanti banyak yang keliaran. Apakah pesugihan seperti itu? Pernah nggak ketika Alwil nongkrong misalkan, terus ada yang lewat gitu, kumaha? Itu cara menyikapinya seperti apa sih Alwil? Apakah hari-hari cuek masing-masing ada kumaha? Kalau dulu sih tuh negor, Oh ditegur. Tegor. Jadi ada anak kecil lah, sosok anak kecil. Dia tuh lewat mau ke rumah seorang. Pas saya tanya mau ngapain, dia jawabnya kayak gini, saya mau ambil sesuatu katanya. Nah kan saya tuh suka jahil ya, kalau kayak gitu suka jahil, karena memang saya tuh nanya ke dia tuh, ya udah saya juga mau kata saya tuh, harinya gitu. Pas dia itu bilang kayak gini, tong kikieuan dosa, so logika gitu. Oh jadi mamatan ya, tong kikieuan dosa hari manehna. Cuman jawaban dia tuh, kan saya mah sudah guratanya harus seperti ini katanya. Dia mah makhluknya tugasnya harus seperti itu, ya udah. Tapi bisa mematahannya. Ya mungkin. Ya nggak tahu lah itu mah menurut memang pengalaman saya kan nggak tahu yang lain mah. Nah gini Awil, kan kita pernah ngobrol nih Awil ketika COVID nih kemarin kita flashback ke COVID. COVID itu tahun 2019 ya, sampai 1 tahun atau 2 tahun kan di jalan itu kosong nih Awil. Nah pada waktu itu kita pernah ngobrol nih ketika di jalan itu jelema mah lalu lintas kan sepi Awil. Nah saya penasaran apakah di dunia gaib lah kos kumaha jelema eueuh gitu terus ada makhluk jadi banyak atau kumaha Awil? Atau sama saja? Sama saja. Oh sama saja. Cuman bedanya kalau waktu COVID kan manusianya jarang keluar. Cuman yang kayak gitu memang tetap beraktivitas seperti biasa. Kalau menurut saya ya, itu mereka beraktivitas biasa, cuman kan kitanya yang di rumah kan gitu. Kalau mereka mah kan biasa-biasa aja gitu. Enggak makin banyak di jalan deh gitu. Enggak lah. Oh, kira banyak, semakin banyak seperti itu kan. Terus Awil ini ketika kan Awil punten saya ingin tanya nih, sebenarnya ini harus ditanyakan di awal sih sebenarnya mah. Awal mula Awil bisa melihat hal-hal seperti itu sejak kapan ya? Waktu itu SDA kalau nggak salah tuh kelas 2. SD kelas 2? Waktu itu tidur masih di samping orang tua. Pas lagi tidur, mata saya buka, lihat tangan sepotong. Gini, ngasih tahu lah ke orang tua saya. Mah, itu ada ini. Kata orang tua saya tuh, bukan apa-apa. Udah saya tidur lagi, Nah, selang beberapa hari, saya ngedengar suara, emang lagi rame-ramenya tuyul dulu tuh. Ngedengar suara itu pas buka mata, itu ada di depan mata saya. Cuman itu jelas banget gitu suaranya, mukanya. Ya, semuanya lah. Semuanya. Tapi sempat diajak bermain dengan misalkan ada orang ulin, Awil teh ulin sama yang kayak gitu waktu kecil. Enggak sih, cuman memang lebih suka main sendiri ya. Suka main sendiri. Cuman nggak tahu ada yang nemenin atau enggak itu. Soalnya dulu masih kecil kan, nggak tahu. Iya. Tapi ketika lihat yang serem takut ya? Ketika waktu masih kecil, emang belum mengerti. Itu teh hantu misalkan. Serem lah, saya lari. Oh bener emang serem. Sudah nonton film horor banyak apa loh ya. Cuman makin sini makin menerimakan. Menerima kayaknya. Menerimakan apa?
kalau suka duka tuh kumaha sih Abil bisa melihat yang seperti itu misalkan. Terus ada yang kena gangguan orang teh harus seperti apa? Ini untuk edukasi juga mungkin untuk pemirsa di rumah. Kalau buat saya pribadi ya, kalau lihat itu sebenarnya kan bukan lihat dari mata dohir ini. Cuman sepengalaman suka dukanya itu kemana-mana kita seperti ada yang ngikutin gitu. Pas mau jalan pakai motor, mau jalan biasa, pasti ada aja gitu. Cuman menyikapinya ya masing-masing aja gitu. Yang dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia. Cuman kalau untuk lihat yang orang-orang yang sakit kayak gitu, harusnya kan ngebantu kan. Sebisa-bisa kita aja ngebantu. Mau insya Allah pasti Allah kasih jalan. Gitu. Kalau si orangnya ada ini nggak harus minta dibantu lah atau enggak gitu. Atau orang hidung serangan misalkan gitu. Kalau adabnya kok kumaha kan. Kalau adabnya kan kita nunggu ya. Cuman kalau untuk mendoakan dari jauh kan nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat, nggak perlu kita langsung datang aja ke tempat itu kan dari jauh juga. Kirim doa mungkin. Ya, kirim doa. Cukup sebenarnya. Cukup. Oke. Pesan-pesan nih kan untuk pemirsa di rumah agar kan orang seperti Awi dan teman-teman yang lain udah tahu nih misalkan kalau di jalan ada yang ikut. Nah kalau untuk orang-orang yang biasa ikutan itu ya, itu suka ada juga yang seperti itu. Misalkan lewat kemana, misalkan angker, yang menuturkan bisa seperti itu juga. Atau hanya khusus untuk orang-orang yang ini. Kalau kata saya sih ya, yang penting kita ke mana, jangan lupa bersolawat, berzikir, udah. Kan semua kegiatan juga pasti ada doanya. Nah itu aja dilakuin, insya Allah kemana-mana juga aman. Kalau Sunda nama punten-punten atau insya Allah aman kalau aman, seperti itu. Yang penting kita nggak bersugesti terlalu tinggi seperti itu sih. Oh kadang-kadang jadi dari sugesti tinggi itu kan yang mengawalinya. Itu hubungannya dari sugesti ke hal yang seperti itu hubungannya kumaha kan? Apakah itu jadi katari atau kumaha? Karena seperti mengundang Kak. Oh mengundang. Nah, seperti mengundang kita suges banyak-banyak. Dia kan ketertarikan nih orang nih penasaran sama kita, ya udah coba aja gitu. Oke, jadi sugesti bisa bahaya juga ya. Jadi mendingan bersugesti berpikir yang positif. Ya. Ngobrol yang positif seperti itu. Siap Awil, hatur nuhun. Mudah-mudahan Awil dan tim Sorban Hejo selalu sehat sukses. Awil, hatur nuhun sudah berbagi cerita di Aheng. Apunten wilayah Kalapadan. Yang biga benernya. Ini Awil ini adalah teman saya juga ya. Sebenarnya sering bertemu ya, tapi sudah cukup lama pada bertemu sekarang. Sekali lagi apunten Awil, sehat selalu. Amin. Terima kasih pemirsa Aheng di rumah. Itu saja obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipetik hikmahnya, diambil pembelajarannya, dan semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.